Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, pemakaman pasien dalam pemantauan di Kota Ternate, Maluku Utara berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena peti jenazah nyaris terjatuh. Amarah keluarga dan warga Kelurahan Dufa-Dufa pecah bahkan nyaris memukul petugas COVID-19 saat pemakaman pasien status dalam pemantauan PDP di Kota Ternate, Maluku Utara. Kericuhan terjadi saat petugas COVID-19 hendak memakamkan, tiba-tiba peti jenazah terlepas dari tangan petugas hingga nyaris jatuh. Beruntung insiden ini tidak meluas setelah sejumlah aparat kepolisian, TNI, dan tim gugus yang berada di lokasi kejadian dapat mengendalikan suasana dan proses pemakaman pun kembali dilanjutkan dengan protokol COVID-19. Di samping kiri kanan itu memang sudah ada kuburan. Nah itulah pada saat kaget situasi dari peti sendiri agak bukan jatuh sih, miring sehingga tampak seolah-olah jatuh. Tapi ada kemiringan, tapi mungkin usaha juga dari teman-teman karena tahan kuat sehingga tidak sampai yang dibilang sampai lepas itu tidak. Sebelumnya jenazah pasien dalam pemantauan yang dimakamkan ini telah dirapid test dan hasilnya reaktif. Sedangkan hasil tes swab masih menunggu, namun pasien telah meninggal dunia di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 RSUD Hasan Busori Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, siasat buka tutup toko masih dilakukan pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta guna menghindari razia Satpol PP di tengah PSBB. Padahal kios maupun lapak di Pasar Tanah Abang tidak termasuk dalam sektor yang dikecualikan dalam masa PSBB fase ketiga. Meski sepi pembeli, sejumlah pedagang tetap nekat membuka lapak dengan alasan ekonomi yang sulit. Kebanyakan para pedagang tidak berasal dari DKI Jakarta dan tidak memiliki alternatif lain selain berjualan. Bantuan dari pemerintah pun dirasa tidak cukup, bahkan ada pula yang belum menerima bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan para pedagang kembali berjualan meski berpotensi tertular virus corona. Sebenarnya tahu-tahu Bu, cuman kita kan butuh juga, kan kita lama banget lockdownnya, sedangkan aku nggak dapat bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah belum? Nggak sama sekali. Tapi Ibu sudah daftar bantuan pemerintah? Kalau daftar aku nggak tahu ya, tapi kalau misalkan kayak KTP, terus KAKAS, itu sudah diminta, tapi nggak ada satupun bantuan yang masuk. Yang itu bukan yang masih berusaha di masa-masa PSBB, tempat usaha yang masih menyediakan makan minum di tempat. Nah, tadi ada yang kita tertibkan karena dia KTP tidak ada. Udah gitu sudah sering kita kasih peringatan, ya kan? Masa di Jakarta, tinggal di Jakarta tidak ada KTP, kita kan bingung. Kita harus ambil tindakan. Udah gitu dia makan badan jalan. Nah, yang lainnya kita kasih ambil tindakan peringatan. Nanti peringatan ini akan kita laporkan ke pimpinan. Karena bila mana nanti hasil evaluasinya sudah banyak, ada yang kena sampai 2 kali, 3 kali, nanti pimpinan akan ambil tindakan untuk ditindak orang tersebut atau tokoh-tokoh tersebut. Nanti tinggal datang langsung denda. Sementara itu dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, ratusan relawan PMI DKI Jakarta bersama petugas dari pemerintah kota Jakarta Pusat Minggu pagi menyemprotkan cairan disinfektan di area gedung pusat perbelanjaan Tanah Abang dan ruas jalan. Sterilisasi menggunakan cairan disinfektan merupakan persiapan pemerintah kota Jakarta Pusat jelang fase kenormalan baru. Melakukan penyemprotan di beberapa sektor, ada 7 titik, antara lain di Pasar Tanah Abang, di mal-mal yang ada semuanya. Jadi kalau pada saatnya pemerintah memutuskan akan mengembalikan fungsi sentra ekonomi, pasar menjadi pusat perbelanjaan, masyarakat dapat datang dengan menggunakan masker. Selain Pasar Tanah Abang, penyemprotan dilakukan di sejumlah titik lainnya seperti pusat perbelanjaan dan stasiun kereta. Penyemprotan disinfektan terus digelar hingga memasuki masa pemberlakuan new normal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 4 pedagang dinyatakan positif COVID-19, pemerintah Kota Depok menutup sementara Pasar Cisalak. Pasar kemudian disemprot dengan cairan disinfektan. Setelah ditutup, Pasar Cisalak Cimanggis Depok, Jawa Barat dijaga tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Depok.
Penutupan sementara Pasar Cisalak dilakukan selama 2 hari setelah 4 pedagang dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu untuk mensterilkan pasar, pemerintah Kota dan Palang Merah Indonesia Kota Depok menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar pasar. Rencananya pasar akan dibuka kembali pada 2 Juni mendatang. Pemirsa, jelang penerapan new normal, petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur menyemprotkan sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Timur dengan disinfektan. Penyemprotan juga dilakukan di sejumlah fasilitas umum. Minggu pagi, petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur menyemprot sejumlah ruas jalan protokol di wilayah Jakarta Timur dengan disinfektan. Di antaranya Jalan Matraman Raya, Pramuka Raya, hingga Pemuda Raya. Selain ruas jalan, sejumlah fasilitas umum seperti halte bus dan taman juga disemprot. Penyemprotan ini dilakukan dalam rangka menyambut penerapan new normal. Dalam rangka menyambut kegiatan new normal. Jadi serentak 5 wilayah kota kita laksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, tetapi untuk wilayah Jakarta Timur ini kita sudah program nanti setiap hari bukan saja tanggal 31 ini kita sudah program 1 bulan ke depan di jalan-jalan protokol maupun di jalan-jalan di lingkup kecamatan yang akan kita lakukan penyemprotan desinfektan. Rencananya penyemprotan ini akan terus digelar setiap harinya selama penerapan new normal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian warga tanpa jaga jarak terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga tidak menghiraukan arahan petugas untuk menjaga jarak. Ratusan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berkerumun mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Meski penyaluran digelar di luar ruangan, ironisnya sebagian warga yang hadir tetap mengabaikan protokol jaga jarak. Petugas yang berupaya mengatur pun tidak dihiraukan warga. Memang kewalahan karena penumpukan sudah makin meningkat, sementara petugas ada berapa orang lah. Bantuan langsung tunai ini diberikan untuk 20.000 lebih kepala keluarga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Palangkaraya. Masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp500.000. Pemerintah berharap bantuan ini tepat sasaran dan dapat tersalurkan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Menteri Agama Fahrul Razi telah menerbitkan surat edaran tentang panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa kenormalan baru. Beberapa daerah akan langsung memulainya dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Kabupaten Tangerang yang akan membuka kembali masjid dan musola untuk sholat berjamaah. Jumat kemarin Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Raya Al-Amjad 3 Raksa bersama pengurus Majelis Ulama dan Dewan Masjid setempat. Pembukaan sarana ibadah ini sebagai tahap awal untuk menyambut new normal dan berakhirnya masa PSBB tahap 3 di Kabupaten Tangerang, Banten. Rencananya 1.000 masjid dan musala di Kabupaten Tangerang akan kembali dibuka untuk sholat jamaah. Kalau di masjid kita bisa hitung orang beribadah itu tidak lebih dari 30 menit. Kalau sekolahan kan bisa berjam-jam, apalagi kalau ke mall. Ya. Masyarakat kita juga jangan setelah ada pelonggaran di tempat ibadah ini menjadi euforia. Nah, ini masyarakat juga harus memahami dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk kaidah-kaidah baru cara kita beribadah nanti. Sementara itu, Menteri Agama menjelaskan izin penyelenggaraan ibadah berjamaah di fase new normal tidak akan bergantung dengan kondisi lingkungan. Rumah ibadah yang berada dalam zona merah bisa menyelenggarakan ibadah berjamaah asal memenuhi persyaratan. Kami tidak memberikan kelonggaran itu berdasarkan zona. Artinya meskipun berada di zona kuning misalnya, yang mestinya keadaannya relatif aman, tapi kalau di lingkungan rumah ibadah itu ada kasus, maka dia tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah atau kolektif. Sebaliknya, meskipun di zonanya merah, misalnya di kabupaten itu,
Tapi kasusnya paling banyak di ibu kota kabupaten, sedangkan dia berada di desa, kecamatan, yang jauh dari itu, dan tidak ada kasus sama sekali, dia juga boleh mengajukan untuk misalnya sholat jamaah, ibadah jamaah, dan kita bolehkan. Dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, ada 9 syarat yang harus dipenuhi warga untuk beribadah bersama di rumah ibadah. Selain harus dalam kondisi sehat dan memiliki surat bebas corona, warga wajib menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk rumah ibadah, tidak berjabat tangan dan tetap menjaga jarak. Anak-anak dan lansia juga tidak diperkenankan ibadah berjamaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Gereja Katedral Jakarta memastikan belum akan menggelar ibadah selama pandemi. Keputusan ini berdasarkan surat keputusan Gereja Katedral tentang perpanjangan masa darurat peribadatan. Keputusan perpanjangan masa darurat peribadatan ini berfungsi untuk mempersiapkan masa kenormalan baru. Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo menyebutkan, Gereja Katedral Jakarta mempersiapkan protokol peribadatan masa kenormalan baru. Peribadatan pada masa kenormalan baru akan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19 dan sesuai dengan keputusan pemerintah. Kami meminta setiap umat untuk menggunakan masker dari rumah sampai ke tempat peribadatan dan kembali pulang. Juga kami menyiapkan jadwal misa yang diperbanyak karena mengandaikan bahwa adanya kapasitas yang terbatas dari umat dengan memperhatikan physical dan social distancing. Kami menyiapkan juga termogan untuk memastikan kesehatan, tempat cuci tangan, dan juga persiapan para pelayan liturgi yang melayani umat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu.